Halo guys, sebelum aku bacain email, kalian jangan lupa kasih nama ya kalau kirim. Sekarang aku dapat email dari dewilini.naufal831@gmail.com. Langsung aja guys, let's go. Hai kak, kenalin, nama aku Ais. Aku mau cerita suatu hal yang bikin aku kapok. Tidak mau melewati jalan itu lagi. Tapi tidak membuat aku trauma juga sih. Malam-malam keluar untuk les. Aku dan teman-teman les malam di rumah seorang guru yang rumahnya di seberang jalan. Namun untuk sampai ke rumahnya harus masuk ke sebuah gang. Memang ada gang lain, tapi gang yang aku lewati lebih cepat sampai daripada gang yang satunya. Ada 4 teman yang selalu berangkat les malam bersama denganku, yaitu Askia, Novi, Ami, dan Samantha. Kita menuju tempat les jalan kaki. Beberapa hari selama seminggu, aku dan teman-teman melewati gang tersebut. Merasa biasa saja. Kita berangkat pukul 7 malam. Dan pulang pukul 9 malam. Selama perjalanan, kita juga bercanda untuk melupakan dan mengalihkan suasana malam yang seram. Beberapa kali sepeda motor lalu lalang melewati kita. Ada sebuah rumah yang belum selesai pembangunannya. Mungkin berhenti sangat lama, sehingga membuat tampilannya menyeramkan. Saat malam Jumat, Ami, Samantha, dan Askia pulang cepat jam 8:30 malam. Karena besok pagi mereka akan try out. Jadi aku dan Novi pulang seperti biasanya jam 9. Saat melewati rumah yang tampak seram itu, aku melihat bayangan seorang laki-laki yang berdiri di dekat jendela. Karena takut salah lihat, aku mengusap mataku dan kembali melihat sosok tadi. Sosok tersebut hilang dan aku mulai merasakan hawa yang kurang menyenangkan. Aku dan Novi tergesa-gesa melanjutkan langkah agar cepat sampai rumah. Malam selanjutnya kita berlima pulang bersama, yaitu tepat pukul jam 9 malam. Cuaca kala itu sepertinya agak mendung karena beberapa kali terdengar suara guntur yang tidak terlalu kencang. Ketika melewati rumah yang seram, aku dan teman-temanku melihat sesosok pria tampak pucat dan lusuh duduk di depan rumah tersebut. Karena ia duduk tidak jauh dari gang, kita berjalan menunduk untuk menghormati orang yang lebih tua sambil berkata, "Permisi bang." Sosok itu hanya menunduk terdiam, tidak menjawab sapaan dari kita. Di malam berikutnya, di perjalanan pulang, Askia bercerita padaku kalau ia kembali menyapa pria kemarin. Tapi tetap saja, pria itu diam 1000 bahasa. Dan malam ini pun, kita bertemu pria itu kembali. Kita juga kembali tetap menyapa. Benar kata Askia, pria tersebut hanya diam saja. Hanya beberapa langkah, Novi iseng menengok ke belakang untuk memastikan bahwa kita sedang tidak di-prank. Novi terkejut karena pria itu sudah tidak ada. Ia menyuruh kita untuk menengok ke belakang. Aku dan yang lain juga heran, kemana perginya pria itu? Ketika kita sedang kebingungan, terdengar suara tangisan seorang perempuan. Kita tengok ke kanan kiri untuk mencari sumber suara. Ternyata tidak ada orang. Tapi aku melihat sosok kuntilanak keluar terbang dari bagian belakang rumah seram. Aku berlari mendahului teman-temanku sembari berteriak. Askia dan Novi juga melihat pria yang tadi kita sapa keluar dari pintu rumah dengan cara merangkak
dan seperti mengincar kami. Dari kejadian itu, kita libur les selama seminggu, diganti minggu berikutnya, dan tidak melewati gang itu kembali. Wah, cerita dari Ais serem juga ya. Buat yang lain, jangan lupa kirim cerita kalian. Sampai jumpa lagi, bye. Halo guys, sebelum aku bacain email, kalian jangan lupa kasih nama kalau kirim email ya. Sekarang aku dapat email dari adistina.putri.pratiduani@gmail.com. Langsung aja, let's go. Assalamualaikum. Hai Asih, kenalin, aku Disti. Aku mau cerita dikit tentang pengalamanku diganggu hantu saat di kosan. Walaupun aku kadang melihat makhluk halus, tapi pengalaman horor kali ini benar-benar membuatku takut. Aku anak yang sangat sensitif soal hal gaib. Misalnya ada sosok yang menyeramkan dan memiliki energi negatif yang tinggi. Kadang aku bisa lihat dan dia pasti menggangguku. Hal seperti itu membuatku tidak nyaman. Tapi mau bagaimana lagi, aku harus terbiasa. Aku sekolah SMK. Karena jarak rumah dan sekolahku sangat jauh, jadi aku memutuskan untuk ngekos. Aku satu kamar dengan temanku bernama Nabila, tapi yang sering diganggu justru malah aku. Jadi setiap minggu sekali aku selalu pulang ke rumah bersama Nabila. Besok adalah hari Senin, di mana minggu malamnya aku harus kembali ke kosan. Tepat jam 9 malam, aku sampai di kosan dan langsung merapikan baju ke dalam lemari. Sembari beberes, aku mendengarkan lagu agar suasana tidak terlalu sunyi. Sedang asiknya berberes, tiba-tiba ada yang mengetuk kamar kos sambil berkata, "Assalamualaikum Dis, buka dong, capek nih." Suaranya persis sekali dengan temanku, Nabila. Aku terdiam sejenak sambil bergumam, tumben Nabila ke kosan sekarang. Biasanya Nabila datang Senin pagi dari rumah langsung ke sekolahan. Tapi aku tetap menjawab, "Waalaikumsalam Nabila. Tunggu sebentar ya, nanggung nih, lagi beberes baju." Aku pun beranjak dan membukakan pintu. Ternyata di luar tidak ada siapapun. Ketika aku sedang bingung, tiba-tiba HP-ku berbunyi. Nabila menelponku. Dia berkata, "Dis, aku gak balik ke kosan ya malam ini. Tadinya mau balik, tapi bapakku tidak bisa mengantar. Jadinya aku besok pagi langsung ke sekolah." Dari kejadian itu, aku sangat takut dan panik. Walaupun takut, aku tetap berdoa agar tidak diganggu dengan yang lebih parah. Kosanku ada di lantai 2. Lantai atas biasanya untuk orang-orang yang sudah kerja. Kakakku ngekos di tempat yang sama. Aku menelpon dia dan bertanya, "Kakak bawa pacar ya? Barusan ngerjain aku." Lalu kakakku menjawab, dia sedang di luar dan tidak bersama kekasihnya itu. Aku kembali takut dan merinding, hingga akhirnya aku memutuskan untuk tidur, melupakan kejadian tadi. Saat hampir terlelap, aku mengalami ketindihan. Aku tidak dapat bergerak sama sekali, dan merasa sesak nafas. Setengah sadar, aku melihat pintu kos terbuka, padahal aku sudah menguncinya. Dengan terbata-bata, aku mencoba membaca surat pendek, ayat suci Al-Quran. Tidak lama, muncul kepala anak kecil yang seolah-olah sedang mengintip di pintu. Aku sekuat tenaga mencoba agar sadar dengan cara mengatur nafas dan berdoa. Akhirnya berhasil. Aku memutar ayat kursi di HP-ku. Tak lupa, aku selalu mengucap istighfar. Aku belum bisa tidur tenang hingga subuh. Saat terdengar azan, aku langsung sholat dan barulah dapat tidur nyenyak.
Setelah kejadian itu, aku lebih rajin beribadah agar tidak ada lagi hantu yang menggangguku. Cerita dari Disti serem juga. Buat yang lain, jangan mau kalah ya. Aku tunggu. Sampai jumpa lagi. Bye.